Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat podcast Memuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa lagi di podcast Memuda Raja di episode ke-38. Kita masih merayakan ini kemerdekaan kita ya, karena masih di bulan Agustus, bulan penuh perjuangan dan penuh sukacita. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengulik mengenai sejarah ini, karena bangsa yang maju itu adalah bangsa yang paham dan tahu sejarah dari negerinya sendiri begitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang nanti akan kita curi secara legal ilmunya begitu ya Pak ya, yang nantinya akan menyampaikan mengenai sejarah. Nah, sejarah apa itu nanti akan kita bahas bersama. Nah, sahabat podcast, narasumber kita tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Dodi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah berkunjung kembali ke podcast Memuda Raja yang masih berproses dan berprogres ini Pak. Semoga kedepannya nanti akan lebih mantep lagi begitu ya Pak ya. Nah, amin. Tema kita pada episode yang ke-38 ini agak sedikit berbeda ini, karena kita belajar bersama, mendengarkan, belajar dan menyimak dengan seksama. Apa itu temanya? Yaitu peran orang-orang Bugis dalam dinamika pertahanan dan ekonomi di era kerajaan-kerajaan di Bali dan Buleleng khususnya. Nah, itu nanti kita sama seperti ini ya Pak ya, berbincang-bincang mengenai sejarah. Nah, boleh langsung saja ini Pak saya tanya, apa dan bagaimana peran orang-orang Bugis ini dalam dinamika pertahanan dan ekonomi khususnya di Bali dan Buleleng pada era atau pada masa kerajaan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi berjumpa wabarakatuh. kembali tentunya. Saya yang kedua kali selaku Ketua Dikdasmen PDM Buleleng, dan juga sekaligus saya anggota FPSI Buleleng, yaitu Forum Pemerhati Sejarah Islam di Buleleng. Jadi forum ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, di mana misinya adalah menggali sejarah-sejarah Islam yang ada di Bali umumnya, khususnya di Buleleng. Kami ada di koordinator Buleleng. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Bunga bahwa kita harus mengenal sejarah kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengenal sejarah kita sendiri, tentunya apa jadinya? Karena kita akan selalu belajar dari sejarah ya, istilahnya kalau sekarang belajar dari pengalaman gitu. Pengalaman itu ya sejarah yang lalu. Jadi baik tadi disampaikan bahwa tema itu sangat terkait dengan yang sekarang kita rayakan ya, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ke-78. Nah, ini tentunya sangat heroik, kemudian penuh dengan patriotisme dan diisi dengan hal-hal yang menyenangkan berupa lomba dan lain sebagainya. Nah, menjawab tadi apa yang ditanyakan, sesuai dengan tema juga, saya akan mulai dengan asal usul orang Bugis di Nusantara, ya, khususnya juga di Bali Utara. Jadi secara umum dulu bagaimana, karena orang Bugis itu ada di mana-mana. Ya, ada di Jawa, ada di Sumatera, bahkan ke Madagaskar, ada di kepulauan di Afrika. Jadi mereka itu ada di mana-mana. Nah, sekarang secara nasional, internasional dan juga daerah, ya. Jadi apa yang saya siapkan materi ini, materi yang diambil dari beberapa sumber, yaitu jadi ya boleh saya sampaikan dulu, karena jangan sampai nanti penonton itu mengatakan bahwa ini
karangannya sendiri atau bagaimana? Iya. Tentunya dalam hal-hal seperti ini kita harus bersifat akademis ya. Iya. Jadi kita harus ada referensi. Jadi apa yang dibicarakan ini ada dasarnya. Oke. Jadi saya memang saya hanya menyarikan sebenarnya ya, menyarikan mengutip dari berbagai sumber baik bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Ya mungkin yang istimewa di sini adalah yang berbahasa Inggris karena perspektif sejarah yang dibuat oleh orang kita ya, orang Indonesia asli akan berbeda dengan orang asing. Iya, seperti itu. Jadi kita perlu padukan. Jadi sumbernya seperti ada blog Twitter tahun 2007 yang berjudul Madelangi, itu judulnya The Bali Trader and Fishmaker. Jadi The Bali ya, Purnati Center for the Arts. Jadi itu penerbitnya. Kemudian yang kedua Eka, itu ada Pak Eka Sabara namanya. Jadi dia Eka 2018 dengan judul buku Daeng Nakhoda. Jadi Daeng Nakhoda, terdamparnya skadron pasukan Kesultanan Wajo di Jemberana pada abad ke-17. Itu diterbitkan oleh Program Studi Sastra Inggris Universitas 17 Agustus di Surabaya. Jadi langsung sebagai penerbit juga di sana. Iya. Kemudian yang ketiga ada masuknya Islam di Bali. Nah, itu dari Pak Dr. Sugianto. Beliau seorang dokter yang mengabdikan dirinya malah pada sejarah. Yeah. Beliau tidak di kedokteran lagi, tetapi sejarah. Di sejarah. Sejarah Buleleng beliaunya. Kemudian ada beberapa yang saya tidak cantumkan di materi ini, referensinya. Ya kita mulai saja bahwa asal usul orang Bugis di Nusantara, khususnya di Buleleng Utara, Bali Utara. Jadi dimulai dari penelitian sejarah paling mutakhir tentang diaspora orang-orang Bugis Makassar dan Mandar di Pulau Bali. Nah, ini mungkin penonton juga nanti diaspora itu apa sih? Yeah. Nanti bertanya lagi diaspora orang yang mengembara ya. Yeah. Memang klan Bugis ini orang yang memang sudah mendarah daging jiwa pengembaranya. Nah itu di dalam bukunya Kusairi dan kawan-kawan tahun 2017 dalam Sabara 2018. Jadi itu menyebutkan bahwa perantauan orang-orang Bugis Makassar dan Mandar ke Pulau Bali merupakan sejarah panjang. Jadi dengan rentang waktu 3 abad ya. 3 abad dimulai sekitar abad ke-16 ya. Abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Nah, migrasi ini terutama dipicu oleh kekacauan politik yang berkepanjangan di wilayah Sulawesi Selatan. Hilangnya jaminan penghasilan dan kesejahteraan petani dan ketentraman di kampung halaman akibat penaklukan Belanda. Jadi zaman itu di sana sudah dari abad ke-17-18 itu Belanda mulai main keras gitu. Jadi Belanda datang ke Indonesia ini kan awal memasuki abad ke-16. Yeah. Abad ke-16. Jadi kalau dikatakan 3,5 tahun, 3,5 abad kita dijajah, itu perlu kita teliti lagi ya. Jadi mereka datang tuh di awal abad ke-16. Itu pun mereka sebagai berdagang, sama seperti pedagang-pedagang lainnya, statusnya Cina, Arab ya, kemudian Timur Tengah, kemudian Gujarat, India, ya itu mereka sama. Tetapi lama kelamaan mereka agak keras dengan pribumi ya. Bahkan padahal waktu itu mereka sedang dijajah oleh Perancis. Iya, zaman kita dijajah ini Belanda itu dijajah oleh Perancis sebenarnya. Iya, tapi kita kan tidak tahu seperti sekarang sejarah ini. Nah, kemudian orang-orang Bugis satu etnis di Indonesia yang memiliki tradisi merantau yang mendarah daging tadi, diaspora itu, dengan adanya adaptasi yang tinggi terhadap alam lingkungan baru. Nah, inilah keistimewaan orang Bugis sehingga mereka mudah menyesuaikan diri dimanapun mereka tinggal. Ya seperti Bunga kan orang Minang ya, di sana ada
di mana bumi dipijak, di sana Iya. langit dijunjung. Junjung, kan. iya benar. Itu dimiliki juga oleh orang pada aplikasinya orang-orang Bugis itu sangat baik menyesuaikan diri di dalam lingkungannya. Nah, itu yang ada di Nusantara. Jadi dari abad ke-16 hingga abad 17. Jadi ada 3 penyebab mereka. Yang pertama karena situasi ekonomi, yang kedua yang pertama itu sebenarnya saudagar Bugis, saudagar perahu ya. Jadi pedagang perahu, menggunakan perahu itu sebenarnya awalnya mereka itu. Jadi Bugis ini adalah saudagar perahu. Mereka dengan perahu ke seluruh Nusantara, bahkan ke Singapura, ke Malaysia, ya mungkin belum Singapura Malaysia namanya abad itu. Jadi mereka itu sebenarnya profesinya di awal. Dan jangan kita merasa malu bahwa sebagian dari orang-orang Bugis itu ada yang sebagai bajak laut. Bajak laut itu ada di Nusantara, ada Bugis, ada Cina. Selain juga yang menjajah kita dulu Spanyol ya. Spanyol ya, Portugis gitu, Portugis ya. Jadi selain Portugis. Jadi yang berjaya bajak laut di lautan Nusantara ini Bugis itu sendiri gitu. Bugis itu sendiri, tapi ya itulah. Kemudian yang kedua, nah itu kan mereka punya andil dalam perekonomian ya. Jadi sejak abad itu dari zaman Majapahit sampai dengan penjajahan Belanda itu mereka posisinya sebagai pedagang ya. Pedagang sekaligus mereka tanah airnya dijajah, mereka juga pejuang gitu ya. Pejuang. Nah kemudian ketika ditaklukkan daerah mereka di Makassar itu ada Wajo, kemudian ada Bone yang itu kerajaan gitu ditaklukkan oleh Belanda. Jadi sebagian pasukan perangnya itu menyebar, melarikan diri. Karena memang mereka diburu. Namanya pasukan perang, ada perahu ya. Perahu ya kalau dulu perahu, sekarang kapal perang ya. Dulu kapal perang mereka itu perahu yang dipersenjatai dengan meriam. Ada juga meriam. Ya tentunya meriamnya tidak seperti sekarang ya, jadi ada meriam, ada senjata api dan lain sebagainya. Ini Belanda itu khawatir sekali dengan hal itu. Jangan sampai nanti mereka menghimpun kekuatan menyerang kembali, Belanda kalah. Mereka diburu oleh Belanda. Nah sehingga mereka menyebar ke seluruh Nusantara, ada ke Jawa, Sumatera, dan salah satunya ke pulau kita ini, ke pulau kecil ini. Bali kalau dilihat dari wilayah Indonesia kan cuma 0,029% dari luas wilayah Indonesia. Bali kecil sekali yang terkenal dengan pulau pariwisatanya ini. Nah, termasuk ke Bali. Jadi itu mereka adalah pasukan perang. Kemudian yang ketiga yang tadi itu. Jadi karena mereka sudah terdesak di sana secara ekonomi, kemudian keamanan dan kenyamanan di sana, mereka juga mengembara, merantau ke daerah. Jadi ada 3 ini. Dan dalam 3 tahun ini, 3 episode. Nah, yang pertama kalau kita di Bali Utara, kita kan Buleleng sekarang ya. Buleleng kalau masuk pertama kali mungkin Islam ada di Kelungkung. Jadi ada lontar yang menyatakan di sana ada itiase nyamu Islam itu ya di sana. Falatehan itu di sana ada diceritakan itu di awal. Tetapi kita fokus ke Buleleng dulu ya, karena memang kita Buleleng bahasan kita. Jadi di daerah pantai utara ini sebenarnya daerah sangat bagus untuk lintasan perahu-perahu pedagang ya, saudagar-saudagar baik dari Singapura, dari Inggris, kemudian dari Spanyol, dari Cina, Timur Tengah gitu, dan termasuk di Nusantara. Jalur utara ini paling aman. Jadi paling aman karena ombaknya tidak besar, gelombang tidak besar dibanding dengan pantai selatannya. Pantai selatan. Nah itulah sebabnya
Makanya di pantai utara Buleleng ini itu dari barat sampai ke timur itu hampir merata ada perkampungan Muslim. Iya. Perkampungan Muslim. Jadi tidak aneh lah kalau mereka itu adalah orang Bugis dulunya, kemudian mereka mengembara merantau karena kejadian-kejadian tadi. Mereka membuat shelter di pinggir laut di muara itu, kemudian membuat perkampungan dan jadilah perkampungan itu biasanya dekat dengan apa namanya? Pelabuhan, dekat dengan pelabuhan. Nah itu. Nah sekarang kita akan bahas dulu masuknya apa namanya orang Bugis di Jemberane. Ya di Jemberane itu kan banyak di sana yang bisa cerita yang maksudnya digali. Ya. Karena mereka memang masih utuh sekali ya, katakan utuh sekali dengan kampung mereka. Berbeda dengan kampung Bugis yang ada di Singaraja kita ini. Ya. Perbedaannya seperti apa itu, Pak? Dari dari populasi asli Bugisnya. Oh, begitu. Ya. Kalau di Loloan itu yang di negara itu masih banyak orang Bugisnya kan. Jadi meskipun masih ada percampuran Muslim yang lain dari Bugis, Madura, ya mungkin Banyuwangi ada masuk ke sana dan sebagainya. Tetapi garis keturunan Bugis itu masih banyak di sana dibanding dengan di Buleleng. Ya, di Buleleng kemarin ya saya selaku FPSI bersama koordinator dan kawan-kawan itu mengadakan ya katakanlah menggali sejarah melalui folklore. Karena sejarah itu kan tidak hanya dari prasasti, dari sejarah tulisan itu. Dari folklore ini kan cukup katakanlah cukup signifikan, ya bahkan sangat signifikan dibanding dengan yang ditulis. Iya. Ya, jadi nanti saya kasih contoh yang mana sih yang dari folklore pengakuan seseorang itu ada. Nah, jadi di Jemberane ini memang betul-betul masih keturunannya itu. Nah, sekarang di dalam perekonomian mereka begitu. Nah, sekarang dalam pertahanan, tadi kan sudah ya dari Jemberane kemudian ke Buleleng ya, ke Buleleng. Dan memang dari barat sampai ke timur itu dari sejarah memang banyak pelabuhannya. Baik di Celukan Bawang itu daerah itu menjadi pelabuhan zaman perdagangan Bugis, kemudian Desa Banjar itu ada pelabuhan, Desa Temukus ada pelabuhan, kemudian di Bunut Panggang ada langsung perkampungan biasanya. Nah kemudian ada di sini di Kampung Bugis, kemudian ada di Sangsit dan sampai ke timur, ya sampai ke timur, sampai daerah ke timur itu sampai di Karangasem sebenarnya, Karangasem. Tetapi yang di Buleleng ini sampai pada Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejokule. Nah di sana ada tanda namanya Pura Pegonjongan. Nah, sekarang dibuat pura, padahal dulu itu adalah sah bandar. Ya, dulu itu sah bandar. Kata Pura Pegonjongan. Pegonjongan ini berasal dari kata bahasa Bali yaitu pengojogan. Jadi pengojogan, tempat kedatangan. Nah, tempat kedatangan para saudagar seluruh dunia di sana. Ya, baik Cina, Singapura, kemudian dari Spanyol, Belanda juga ada. Ya termasuk orang-orang Bugis ya di sana itu di Gonjongan. Ya, nah bahkan saudagar Cina itu menoreh sejarah di sana, di mana salah satu anak perempuan saudagar Cina diambil oleh anak raja di Sukewana itu, di daerah Bangli ya, Kabupaten Bangli, yang namanya sekarang kan nama desanya itu Balingkang.
Balingkang berasal dari kata Bali Hengkang. Oh, Balingkang. Bali Hengkang. Kangnya itu dari marga Cina Wangkang. Wangkang. Ya, Oh. Cina Wangkang ya. Iya, Jadi iya. mereka itu makanya sekarang namanya Balingkang. Balingkang. Oh. Ya, Balingkang. Ya tentunya saudagar Cina ini tidak tidak semudah itu tanpa syarat. Ya. Ada syaratnya. Syaratnya orang-orang di Bali di sana itu alat tukarnya harus memakai uang kepeng Cina. Oh, Uang kepeng iya. Cina. Maka sampai sekarang juga dalam upacara di Bali, upacara Hindu terutama ya, memakai uang kepeng uang Cina. Itu bukan uang Bali, bukan. Itu uang kepeng orang Cina. Dan itu berlaku di Lombok ya, di Nusantara ini. Nah, itu dia ada pelabuhannya. Ya kita terlalu detail ya. Terlalu detail. Padahal kita mengacu pada pertahanan. Iya. Ya, dalam rangka pertahanan saya ambil dari barat dulu. Dalam rangka pertahanan dulu kan raja-raja di Bali ini saling serang ya. Saling serang untuk memperluas kekuasaan. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa Raja Panji Sakti 2 kali pernah menyerang ke Jembrane. Ya. Jadi Raja Buleleng, bukan Panji Saktinya ya. Raja Buleleng, karena saat Panji Sakti menjadi raja, kemudian setelah itu bukan lagi Terah Panji Sakti yang menjadi raja, tetapi Terah dari Karangasem yang juga menyerang Jembrane. Nah, pada saat serangan pertama, ya mereka karena Raja Jembrane dengan Raja Buleleng itu masih ada hubungan keturunan dari Kelungkung, dari dalam Segening di sana di Kerajaan Kelungkung. Jadi mereka pada saat perang itu Raja Jembrane dibantu oleh orang-orang Bugis ini. Orang-orang Bugis ini punya meriam. Iya, hebatnya itu Raja di Jembrane tidak punya meriam. Jadi mereka memang, karena mereka itu kan pelarian pasukan perang dari Boni dan Maju itu ya, dari sana. Jadi itulah dengan perlengkapan pasukannya itu sehingga membuat, ya ini ada 2 versi. Ya, versi lain mengatakan bahwa pasukan Panji Sakti menang. Tapi versi yang lain pasukan Panji Sakti kalah di sana. Ya, tetapi Raja Jembrane terancam dengan sesuatu ya, dan akan berakibat kepada rakyatnya, maka Raja Jembrane tidak tidak menguasai Buleleng. Biasanya kalau kalah kan dikuasai. Iya, dikuasai. Ya, tapi karena mereka masih ada hubungan keturunan, kemudian berdamailah mereka, gitu. Berdamailah mereka. Nah, saya tidak jelaskan sekali karena di dalam buku itu ada sampai perang tanding Panglima Panji Sakti ya, kepercayaan Panji Sakti dengan panglimanya yang ada di sana di Kerajaan Jembrane. Ya, saya sebutkan Panji Sakti itu dulu mempunyai panglima kepercayaan namanya Ki Tamblang Sampun. Ya, namanya Ki Tamblang Sampun. Sedangkan di Jembrane itu panglima perangnya orang Bugis. Namanya ya Panglima Sikuda Dempet. Sikuda Dempet. Ya, inilah, tapi saya tidak akan secara detail dalam pertempuran itu. Jadi mereka berdamai, kemudian memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya. Nah, makanya dari Jembrane itu datanglah juga ke Buleleng, kampung Bugis ini. Ya. Nah, saya langsung saja selesaikan sampai pada pertahanan ini. Nah, di Buleleng, orang-orang Bugis di Buleleng ini juga sama perannya seperti apa yang saya ceritakan di Jembrane. Orang-orang Bugis ini ketika invasi Belanda pertama tahun 1846 invasi pertama ke Buleleng. Jadi Belanda itu menyerang Puri, ya, Raja Buleleng itu waktu
sudah keturunan yang keberapa ya, Jelantik kalau nggak salah, kalau itu ya sudah Jelantik di sana. Mereka menyerang Puri melalui laut. Mereka mendarat. Nah, mereka mendarat di sekitar Kampung Bugis yang sekarang ini. Oh, iya. Jadi tentunya pihak kerajaan itu sudah mengetahui ya, hal ini dan mereka siap. Nah, yang garis di pertama itu adalah orang-orang Kampung Bugis ini. Ya, kalau dulu mungkin belum Kampung Bugis namanya. Iya. Tapi sekarang karena banyak Kampung Bugis, orang Bugis ya di kampung. Jadi orang-orang kampung itulah yang pertama bergabung dengan pasukan-pasukan Panji Sakti dan masyarakat, apa istilahnya rakyat kerajaan itu bertempur di darat. Ya, bertempur di darat melawan Belanda. Nah, Belanda banyak yang mati ya. Jadi orang Bugis juga ada yang mati di sana tentunya, dan Belanda kalah waktu itu. Jadi Belanda mundur, tidak jadi menyerang Puri karena sudah tidak mempan lagi ya. Iya. Jadi mundur. Nah, seperti itu mereka kembali ke kapal. Nah, kemudian selanjutnya tahun 47 belum ada, 48 lagi. 48 diserang lagi. Ya, 48 diserang lagi. Nah, di sanalah Belanda mengubah taktik. Mereka tidak ke darat, tetapi dari kapal itu pakai meriam itu. Pakai meriam, ya sudah lewat, jadinya melewati sampai ke kerajaan. Ya, pada saat itu ya menurut buku ya, sebenarnya dari lontar itu geguritan rusak Buleleng ya, di sana diceritakan. Di sana diceritakan. Jadi dengan meriam mereka menghantam Puri, kemudian hancur lebur Puri, kemudian raja mengungsi ke daerah timur sampai di Jagerage. Ya, di Jagerage ditahu persembunyiannya oleh Belanda, diserang lagi oleh Belanda tahun 48 itu. Diserang lagi, Belanda kalah ya pada saat itu. Nah, karena saat itu dalam perang Jagerage itu kan puputan itu, perang besar itu. Dan tidak mungkin orang Buleleng saja yang masuk ke sana, pasti seluruh wilayah kerajaan itu. Nah, seperti Sangsit itu kan banyak muslimnya. Ya, Muslim Sangsit juga ikut bertempur di perang Jagerage itu. Kemudian termasuk Muslim yang di Kampung Bugis di sini dan Muslim-Muslim lainnya tentunya. Nah, ini peran sesuai dengan tema tadi kan. Ya, tentunya karena mereka tinggal di sini dan merasa Indonesia sebangsa dan setanah air harus membela dari jajahan. Ya, kemudian Belanda kalah waktu itu. Nah, datanglah lagi yang kedua tahun 1849. Nah, 1849 ini Belanda mengatur strategi memperbanyak pasukan, yang pada akhirnya pasukan Raja Buleleng bisa ditaklukkan. Di tahun 1849. Iya, 1849. Nah, katakanlah dikuasailah Buleleng ini oleh gini ya. Termasuk di sana di dalam perang Jagerage itu disebutkan ada 40 orang Bugis yang meninggal. Ya, cuma kan tidak disebutkan siapa namanya. Tidak seperti sekarang pahlawan nasional disebutkan gitu kan ya. Zaman itu namanya ya hanya dikatakan saja bahwa ada 40 orang Bugis yang meninggal ya. Berarti kalau 40 yang meninggal berarti ratusan, berarti ada yang ini ya membantu ya. Nah, seperti itulah sampai pada perang puputan Jagerage di Buleleng. Ya, saya ini kan dulu yang raja-raja, nanti pada sesi berikutnya baru perang revolusi fisik. Karena setelah raja-raja itu kan dikuasai oleh Belanda. Kemudian Indonesia merdeka 1945, kemudian ada revolusi fisik lagi di daerah-daerah Belanda tidak mau melepas, seperti di Bali. Jadi ada revolusi fisik tahun 45 sampai dengan 1949.
Ya. Nah, saya cut dulu di sana, Iya. terlalu banyak ya, tapi Iya. ada nanti sesi berikutnya setelah ada pertanyaan saya akan lanjutkan lagi. Jadi demikian Mbak Bunga. Oke, wah ini Panjang, ya. luar biasa sekali yang namanya kita belajar sejarah itu memang harus detail gitu. Dan ini saya garis bawahi sedikit Pak, memang selama ini atau berdasarkan pengalaman saya saja apa bagaimana di pelajaran sejarah itu dari tahun atau zaman-zamannya saya sekolah dikatakan bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda 3,5 abad itu sudah terdoktrin seperti itu Pak. Ternyata Belanda itu datang ke Indonesia di abad ke-17 Awal 16. Awal 16 dan pada saat itu di Indonesia sedang dijajah juga. Maksudnya Belanda sedang dijajah juga oleh Prancis. Nah, itu sahabat podcast atau nanti ada nih siswa-siswa yang menonton atau yang menyaksikan itu harus digarisbawahi karena sedikit tidak sesuai begitu ya. Tetapi di buku pelajaran kita itu yang tertera begitu ya. Nah, karena sekarang kita telah mendengarkan, kita sudah paham begitu ya, jadi bisa dirubah lagi mindsetnya begitu. Berarti luar biasa sekali peran orang-orang Bugis dalam pertahanan dan ekonomi juga ya Pak, karena tadi juga dijelaskan bahwa orang Bugis itu saudagar perahu begitu. Nah, iya. Ada lagu kalau saya tidak salah, nenek moyangku seorang pelaut. Apakah itu ada korelasinya dengan orang-orang Bugis? Iya. Ya kembali kepada orang-orang Bugis tadi ya. Emang saya juga kecil anak-anak TK itu pasti diajarkan lagu itu ya. Iya. Selain lihat kebunku penuh dengan bunga kan gitu ya. Selain itu ada juga nenek moyangku seorang pelaut. Ya memang benar. Jadi memang mengacu pada yang merajai lautan itu kan orang Bugis di Nusantara, bahkan mendunia. Saya sebutkan tadi Madagaskar. Madagaskar itu kan berasal dari kata Makassar. Makassar. Nah, inilah merupakan apa? Saya rasa di TK itu metode-metode yang dipakai untuk mengajarkan sesuatu itu dengan cara bernyanyi. Ya kan bernyanyi ya. Jadi nenek moyangku seorang pelaut kan gitu. Yang memang benar. Jadi di sanalah baru memperkenalkan kan anak TK atau SD tidak langsung ini buku sejarah tapi jadi mereka melalui permainan yang menyenangkan kan gitu. Karena ya beda usia, beda perlakuan beda treatmentnya begitu. Saya rasa itu benar ya. Ya benar adanya bahwa seorang pelaut ya ini. Benar. Berarti ini tidak cara untuk menyampaikan ke siswa TK, SD, SMP, SMA itu beda treatment, beda metode yang hasilnya sebenarnya harus sama, yaitu para siswa ini paham akan sejarah begitu ya Pak. Ini memang kalau kita rinci dari sejarah dari akarnya awal mulanya itu bisa berapa SKS kalau kita kuliah gitu ya Pak ya. Betul sekali dan luar biasanya juga yang saya tangkap selain cerita sejarah tadi itu di awal Pak Dodi menyampaikan sumber referensinya. Jadi memang apa yang disampaikan itu harus ada datanya begitu ya Pak ya. Jadi ketika nanti ada statement misalnya yang mungkin ada yang mendebat atau bagaimana, nah kita keluarkan referensinya begitu. Ini nanti bisa kita jadikan di episode selanjutnya ini Pak, karena begitu banyak yang harus kita kulik mengenai pertahanan tadi itu bagaimana masyarakat orang Muslim juga bergabung bersatu untuk melawan karena itu luar biasa. Di tahun 1846 Belanda mundur karena lalu 1847 juga mundur. 47 belum ada serangan lagi. Belum
ada karena menyusun taktik sepertinya ya. Ya, kalau saya detailkan bahwa tahun 1847 itu kenapa Belanda dari Batavia tidak menyerang? Karena gubernur jenderalnya di sana meninggal. Oh begitu. Jadi yang tadinya menyerang tahun 1846 itu meninggal dunia. Meninggal Dunia. Jadi belum ada yang menggantikan. Kemudian setahun berikutnya baru digantikan oleh 18 yang baru, pemimpin baru dari Belanda. Nah, 48 baru menyerang. 48 begitu, iya. 49 yang kedua kalinya habis-habisan. Habis-habisan Ya, dan puputan itu ya, iya puputan. Iya, dan taktiknya sudah diganti dari laut. Tapi ini luar biasa, kita mendengarkan juga tadi statement dari Pak Dodi bahwa ada 40 orang yang Bugis yang gugur begitu ya, walaupun detail dari identitasnya seperti nama itu tidak terjelas begitu ya Pak, tapi tidak tertulis tetapi gitu ya. Hanya global saja itu ada dalam geguritan rusak Buleleng. Ya, ini geguritan rusak Buleleng ini ya sama mirip seperti babat Buleleng. Ya, babat Buleleng, cuma dia mengambil episode pada perang Jageraga ini. Lebih banyak di sana. Jadi perang Jageraga itu pun ada penyebabnya kalau secara detail. Iya. Ya, secara detail ini kan ya. Oke, ya nanti akan kita bagi per part-part, berarti maksudnya perbagian-bagiannya di episode ini kita akan, karena kalau kita jelaskan hanya secara garis besarnya saja tidak detail, nanti takutnya salah pemahaman begitu ya Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari apa yang sejarah yang tadi kita telah pelajari, kita telah dengarkan bersama, untuk generasi muda ini bagaimana perannya untuk menjaga pertahanan dan ekonomi juga, karena dari abad ke-16 itu orang kita ini sudah harus berjuang begitu ya Pak ya. Bagaimana perannya untuk generasi muda, karena hampir 90% ini yang mendengarkan podcast ini adalah generasi muda, calon pemimpin bangsa nanti. Iya. Ya, terima kasih. Saya akan tambahkan sedikit lagi. Ya, waktunya meskipun lagi sedikit ya. Oh ya. Kita nanti bisa atur waktu. Saya ingin menambahkan bahwa selain puputan Jageraga juga ada perang Banjar. Oh, iya. Perang Banjar, jadi desa Banjar itu. Perang Banjar itu juga tidak kalah heroik dengan perang Jageraga. Besar-besaran juga. Besar juga. Ya. Nah, bahkan di sana di dalam perang Banjar itu sudah muncul ada pengkhianat ya, mata-mata gitu ya. Jadi orang pribumi tetapi membela Belanda kan gitu. Kemudian karena takut mereka ya terpaksa menjadi mata-mata Belanda. Ya, seperti itu. Ya, waktu itu sudah ada. Jadi perang Banjar ini sudah sampai 2 kali diserang, baru bisa dikuasai Banjar gitu. Padahal Banjar itu kan tidak sekelas katakanlah sekarang kabupaten gitu. Itu kalau sekarang kelas kecamatan. Di sana hanya Punggawa. Punggawa itu, kalau Punggawa ya desa sebenarnya, mereka desa. Jadi saat itu Punggawanya Ide Kadirai, nama Punggawa itu beliau memang luar biasa, Ide Kadirai. Punggawa itu mereka dari Terah Brahmana. Ya, Terah Brahmana yang menjadi Punggawa. Ya, biasanya Brahmana itu yang menjadi kayak kita ulama kan gitu. Tapi nanti kalau yang raja ini ada ksatria kan gitu. Tapi itu satu-satunya di Bali, di Buleleng dan di Bali, Terah dari Brahmana menjadi raja. Tetapi tidak kalah hebatnya beliau itu. Nah, zaman perang Banjar itu bahkan ada kejadian kalau dulu yang menentang Belanda kan diasingkan. Diasingkan ya, dari pemberontakan di kota ini yang dulu ada pemberontakan Nyoman Gempol itu. Nyoman Gempol ini adalah Punggawa Banjar Jawa di sini. Banjar Jawa. Tidak banyak orang tahu, apalagi generasi sekarang ini. Ambillah orang dari Banjar Jawa kenal dengan nama Nyoman Gempol. Mereka tidak tahu sekarang bahwa sebenarnya Nyoman Gempol itu orang hebat, berani memberontak kepada Belanda. Hanya Punggawa loh, kepala desa kalau desa. Mungkin seperti itu, luar biasa. Dan sampai sekarang ada keturunan beliau
Nyoman Gempol ini. Nah, Nyoman Gempol ini mendapat hukuman dibuang ke Padang. Oh. Iya, Nyoman Gempol itu. Kenapa ke Sumatera Barat Ya, ke nah Padang? ini kalau Belanda kan biasa kita itu dulu kan belum ada ekspedisi ataupun apa namanya transportasi yang seperti sekarang. Kalau sekarang dibuang ke Amerika juga bisa pulang. Iya. Tapi kalau dulu dibuang ke Banyuwangi aja sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Iya, Ya. iya Nah benar. itulah Oh, iya. sama dengan ide Madirai, ide Kadirai ini Punggawa Banjar ini juga dihukum ke Banyuwangi, diasingkan. Oh, diasingkan. Selama 4 tahun dia diasingkan. Oh. Nah, kalau Nyoman Gempol ini selama 35 tahun Oh, diasingkan ke diasingkan ke Padang. Padang. Sehingga sampai beliau memperistri orang Padang. Ya, istrinya namanya Halimatul Saadah ya. Ya, yaitu nama istrinya. Dan beliau ini menurunkan orang-orang hebat. Gubernur Sunda Kecil yaitu Mr. Ketut Puja, yaitu salah satu keturunan dari Nyoman Gempol. Ya, dengan Halimatul Sa'diyah. Halimatul. Jadi kuburan Halimatul Sa'diyah ini beliau meninggal 1912, kuburannya ada di Kayu Buntil. Jadi beliau itu muslim. Oh. Jadi turunan beliau yang sekarang ada Mr. Panice, Pak Gede Ardike mantan Menteri Pariwisata, itu juga keturunan dari Nyoman Gempol. Ya. Nah, ini sejarah yang nyata tapi tidak masuk dalam sejarah nasional Iya, ya, secara dan tidak banyak diketahui oleh ya. oh ya Jadi masyarakat. ada seperti itu. Iya. Termasuk juga Raja Buleleng sempat diasingkan juga ada 2 nih. Raja Buleleng cuma mungkin sekitar 9 tahun ya. Tapi dia dikawal oleh apa namanya, katakanlah panjak dulu ya, panjak rakyatnya yang bernama Abdallah. Abdallah itu Abdullah sebenarnya. Kalau bahasa Inggris kan mengginikan ini kan Abdallah. Seperti Muhammad. Iya. Jadi orang Belanda mungkin menyebutkan Abdallah. Ya. Ya, Abdallah ini adalah keluarga raja juga. Salah satu turunan keluarga raja yang saat pemerintahan Gusti Karangpahang, jadi orang tuanya dibunuh, kemudian dia masih kecil melarikan diri ke Kampung Kajanan, masih kecil ditampung oleh keluarga Muslim dan masuk Muslim. Ya, Abdallah inilah yang mengiringi Gusti Jelantik ini diasingkan ke Padang. Jadi dengan istrinya. Ya, kemudian mereka kembali lagi. Nah, sampai di Bali beliau itu malah dijuluki dengan Gusti Padang sekarang. Oh iya. Bukan sate Padang, masakan Padang. Iya. Beliau itu karena dibuang ke Padang, Gusti Padang julukan beliau ya. Jelantik berapa yang saya tidak secara detail. Okay. Nah, itu yang memang harus kita tahu, terutama sejarah diri kita sendiri. Ya, mungkin terakhir saya pesankan kepada generasi muda kita bahwa kalau saya mungkin belum terlambat menggeluti sejarah meskipun sudah di usia purna tugas ya, karena kembali anak-anak ataupun adik-adik semuanya, sejarah adalah konstruksi sosial ya. Jadi yang rapuh dan fleksibel. Rapuh ini sesuai dengan penulisnya nanti dan sangat subjektif. Siapa berkepentingan ya. Versinya akan itu, berbeda. Versinya berbeda. Ya, versinya berbeda. Jadi dengan ada data baru, maka sejarah itu berubah ya. Kemudian ditemukan lagi data baru, bisa sejarah itu berubah, itu semakin lengkap tentunya. Bukan semakin jauh kan gitu dengan adanya data baru. Nah, sekarang apakah sejarah itu penting? Ya, ini saya kutip dari Profesor Dr. Kunto Wijoyo ya. Jadi dia punya statement bahwa orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang, sampai sekarang ditulis sejarah juga. Kemudian di semua peradaban dan di sepanjang waktu. Sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Ya, jadi sejarah itu perlu diingat itu, karena untuk anak cucu kita nantinya.
Kalau sekarang sejarah itu tidak tertulis, satu generasi saja, generasi berikutnya akan sulit lagi. Iya. Ya. Jadi demikian saya pesankan, mungkin waktunya sudah. Iya. Silakan Mbak Bunga kalau memang ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dodi. Jadi harus digarisbawahi sejarah itu penting. Ya, karena kalau terlewatkan saja akan susah nanti ya Pak ya untuk menemukan kembali begitu. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus terbuka pandangannya untuk belajar dan mengetahui rasa kepo tadi itu Pak. Jadi ya karena saya sendiri juga tadi terkesima ya, baru tahu kalau cerita yang Nyoman Gempol tadi itu diasingkan ke Sumatera Barat. Terus yang Abdallah tadi itu yang ada istilah Gusti Padang. Nah itu saya juga baru tahu sahabat podcast. Jadi nanti banyak yang harus kita pelajari lagi, harus kita baca lagi, kita kulik lagi dari Pak Dodi begitu. Sebenarnya banyak ini Pak pertanyaannya karena kita waktu dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti di episode berikutnya kan di revolusi fisik. Iya, karena ini baru raja-raja ya Pak masih pada era kerajaan. Nah setelah itu di nextnya adalah revolusi fisik begitu ya. Nah saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kami semua yang mendengarkan. Baiklah sahabat podcast, terima kasih telah menyaksikan podcast kami pada episode ke-38 ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan apa yang tadinya kita tidak tahu atau apa yang tadinya kita anggap tidak penting, karena mendengarkan kembali ini kita jadi benar, sejarah penting. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mengetahui sejarah dari bangsa kita sendiri, karena bangsa yang maju itu adalah bangsa yang mengetahui sejarahnya. Oke, terima kasih sahabat podcast. Kami undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.